Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farlatu Syaputra akan menjelaskan bab bioproses pada sel. Sistem transport membran dibedakan menjadi transfer pasif. Merupakan transfer molekul atau senyawa yang satu, tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Transfer pasif meliputi difusi dan osmosis. Difusi merupakan pergerakan dari wilayah konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga mencapai keseimbangan konsentrasi. Difusi dibagi menjadi A. Difusi sederhana adalah difusi yang terjadi secara spontan, seperti saat membuka botol parfum. Molekul gas parfum akan segera menyebar ke ruangan dan masuk ke dalam sensorium. Contoh selanjutnya adalah gula yang dapat teraduk dan larut merata pada air. Yang kedua adalah difusi terfasilitasi, yang dibagi pula menjadi dua, yaitu terfasilitasi oleh protein saluran. Terdapat saluran yang bisa untuk dilalui molekul air atau zat terlalu spesifik. Saluran tersebut biasanya dibentuk oleh protein integral. Contohnya, saat molekul neurotransmitter dapat membuka saluran pada protein pada membran sel, sehingga ion natrium dapat masuk ke dalam sel. Difusi terfasilitasi selanjutnya adalah difusi protein pembawa. Protein pembawa berubah-berubah bentuk saat mengikat dan melepas molekul yang dibawanya, sehingga menggerakkan zat terlarut untuk menyeberangi membran saat perubahan bentuk. Protein ini memudahkan difusi molekul asam amino dan glukosa. Transfer pasif selanjutnya adalah osmosis. Osmosis adalah pergerakan air, difusi air, atau pelarut melalui membran semi permeabel dari wilayah berkonsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Konsentrasi pelarut tinggi atau hipertonik menuju konsentrasi rendah hipotonik. Osmosis pada sel yang tidak berdinding ketika diberi larutan hipotonik yaitu aqueous, isotonik yaitu larutan garam 1%, hipertonik larutan garam lebih dari 1% adalah pada gambar 1 yang diberi larutan hipotonik, sel darah mengalami lisis karena air akan memasuki sel lebih cepat daripada keluar dari sel. Dan sel akan membengkak serta lisis atau meletus seperti balon air yang kepenuhan. Proses ini dinamakan hemolisis. Selanjutnya adalah sel darah yang diberi larutan isotonik yang nampak normal. Hal ini diakibatkan karena air mengalir melintas membran namun dalam laju yang sama dalam kedua arah. Dalam lingkungan ini, volume sel hewan stabil. Dan selanjutnya, ketika sel darah diberi larutan hipertonik, sel mengalami pengkerutan. Hal ini diakibatkan karena sel kehilangan air ke lingkungan, mengkerut, dan mungkin mati. Proses ini dinamakan krenasi. Selanjutnya adalah osmosis pada sel yang berdinding, yaitu pada sel tumbuhan. Dengan larutan yang sama yaitu hipotonik, isotonik, serta hipertonik. Ketika sel diberi larutan hipotonik, sel tumbuhan tersebut normal. Hal ini karena sel tumbuhan menggembung ketika air masuk. Namun,
mengembang hanya sampai batas tertentu sebelum memberikan tekanan balik pada sel yang melawan pengambilan air lebih lanjut. Proses ini dinamakan turgid atau amat kaku. Merupakan kondisi sehat bagi sebagian besar sel tumbuhan. Selanjutnya, diberi larutan isotonik. Tidak ada kecenderungan air untuk masuk dan sel menjadi lembek. Dan saat diberi larutan hipertonik, sel tumbuhan akan kehilangan air ke lingkungan dan menyusut. Ketika sel tumbuhan mengkerut, membran plasmanya terlepas dari dinding sel. Fenomena ini dinamakan plasmolisis. Tumbuhan ini menjadi layu dan dapat menyebabkan mati. Selanjutnya adalah transport aktif. Transport yang membutuhkan energi karena melawan gradien konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Menggunakan protein transport yaitu protein pembawa. Mencakup pompa ion, kotransport, dan transport massal. Pompa ion transport melalui dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Transport dilakukan oleh protein transport yang tertanam pada membran plasma menggunakan sumber energi berupa ATP. Contoh pompa ion adalah pompa natrium-kalium yang mempertukarkan natrium dengan kalium melintasi membran plasma sel. Prosesnya adalah dimulai dari gambar pertama, natrium pada sitoplasma berikatan dengan pompa natrium-kalium. Afinitas terhadap natrium tinggi saat protein berbentuk seperti tersebut. Pengikatan natrium merangsang fosforilisasi atau penambahan gugus fosfat protein oleh ATP. Fosforilisasi menyebabkan protein berubah bentuk sehingga afinitasnya terhadap natrium menurun yang dilepaskan sebelah luar. Selanjutnya, fosforilisasi menyebabkan protein berubah bentuk sehingga afinitasnya terhadap natrium menurun yang dilepaskan sebelah luar. Dan hilangnya fosfat mengembalikan bentuk awal protein yang memiliki afinitas lebih rendah terhadap kalium. Kalium dilepaskan, afinitas terhadap natrium tinggi lagi, dan siklus ini kembali berulang kembali. Yang kedua adalah kotransport. Transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi trans atau zat terlarut lainnya dilakukan oleh dua protein transport dengan energi berupa ATP. Contohnya adalah pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. 3 adalah transport massal. Air dan zat terlarut berukuran kecil memasuki dan meninggalkan sel dengan cara berdifusi melalui lapisan ganda lipid membran plasma dengan cara dipompa atau diangkut melintasi membran oleh protein transport. Molekul besar seperti polisakarida melintasi membran secara massal melalui pengemasan dalam vesikel. Transport massal mencakup eksositosis dan endositosis. Pada eksositosis, vesikola yang berisi makromolekul dari badan Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma. Kemudian, vesikola dalam kata lain eksositosis adalah transport makromolekul keluar sel melalui penyatuan vesikel dengan membran. Selanjutnya adalah endositosis. Transport molekul ke dalam sel. Makromolekul dikelilingi oleh vesikola, kemudian vesikola masuk ke dalam sel. Mencakup fagositosis dan pinositosis. Fagositosis terjadi saat menelan partikel padat atau makanan dengan pseudoproteina. Selanjutnya, partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar, yaitu vakuola. Dan pinositosis
terjadi saat fluida ekstraseluler masuk ke dalam lipatan membran plasma yang membentuk vesikula kecil. Selanjutnya adalah pembelahan sel. Mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokaryotik tidak dapat melakukannya. Kenapa demikian? Alasannya, karena sel prokaryotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh, kecuali sel-sel kelamin. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem, seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Tahapan mitosis. Yang pertama adalah interfase. Fase J1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Pada fase S, terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan dua salinan DNA. Fase terakhir yaitu fase J2. Replikasi DNA telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Tahap selanjutnya adalah profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan syarat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindle. Benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom yang terdiri dari dua kromatin identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Setiap sentromer atau kepala kromosom memiliki dua kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle nantinya. Nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lainnya, seperti pada gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan fase profase akhir. Tahapan selanjutnya adalah tahapan metafase. Nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetoker pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian, pasangan kromatin bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Seperti pada gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan gambar fase metafase pada fase akhir. Tahapan selanjutnya adalah tahapan anafase. Tahapan anafase ditandai dengan pemisahan kromatik dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Kromosom yang bersama ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinase juga mulai terjadi. Sitokinase yaitu merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma organel dan membran seluler. Pembelahan ini akan dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Tahapan selanjutnya adalah telofase.
Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benar-benar spindel mulai menghilang dan membran inti sel mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benar-benar kromosom kembali. Kemudian strukturnya telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid 2N. Pembelahan sel meiosis. Meiosis. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Dengan pembelahan ini kemudian dihasilkan sel anak yang kemudian kromosom setengah dari kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anak adalah N atau disebut haploid. Maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan mitosis dan meiosis sebenarnya hampir sama, hanya saja meiosis terdapat 8 tahapan yaitu profase, metafase, anafase, telofase, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, sehingga hasil yang dihasilkan berbeda. Jika mitosis menghasilkan sel berkromosom diploid, maka meiosis menghasilkan sel berkromosom haploid, dan mitosis menghasilkan 2 sel, meiosis menghasilkan 4 sel. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.